bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La yu'mar wa la yunha." Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan seluruhnya manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Jadi Allah akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa? Artinya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah berfirman, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fid din, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Artinya kalau kita tidak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi. Kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian. Dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Nggak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati, dan mereka juga pasti mati. Pasti sudah. Allah juga mengatakan, afa im mitta fakumul khalidun. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Nggak mungkin. Semua pasti akan mati, semua. Dan mati ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Kapan waktu aja orang pasti akan mati. Dan dia tidak menunggu siapapun juga. Apakah dia raja? Apakah dia rakyat? Apakah dia pejabat? Apakah dia orang biasa? Apakah dia orang kaya? Orang miskin?
orang dewasa, anak kecil, siapa aja, semua pasti akan mati. Laki perempuan pasti akan mati. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati. Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Artinya orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini 4. Yang pertama, yaitu Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa Allah akan menyempurnakan ganjaran pada hari kiamat nanti. Baik atau buruk, Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Allah sebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan dunia, itu yang antum harus ingat. Ukuran sukses akhirat nanti yang hakiki. Dunia orang punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya titel, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak. Bukan ukuran bahwa dia sukses, bukan. Sukses itu kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dan kepada kami akan dikembalikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah akan menguji manusia dengan kejelekan, dengan kefakiran, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan sakit dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan nikmat dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa dunia ini merupakan cobaan dan ujian. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya kita nggak rugi. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan. Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Allah sudah memberikan umur kepada mereka. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Aqaf ayat 15. Jadi apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, itu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir taubat atas semua dosanya, tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz, kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Tinggal manusia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Antum lihat dalam surah Yasin ayat 68, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian.
Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50 tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60 tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang nggak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat 2 pertanyaan. Dari semua pertanyaan. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah akan tanyakan 2. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang pertama Allah akan tanyakan, yaitu apa yang kalian sembah. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar. Kalau dia nggak bertaubat sampai akhir hayatnya, Allah nggak akan ampuni di akhirat. Tempatnya neraka orang yang berbuat syirik. Akan ditanya, madza kuntum ta'budun. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi dan para rasul? Apakah kalian ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Kalian ittiba atau tidak? Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, yang kedua pertanyaan tentang ittiba. Kalian mengikuti Rasul atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang dia tidak mengikuti Rasulullah, yang dia ikuti ustadznya, dai-nya, kiainya, habibnya, ajengan atau yang lain. Allah akan tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang wajib kita mengikuti satu orang ini. Dan di kubur pun akan ditanya oleh Allah tentang satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengikuti beliau atau tidak? Banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal. Karena apa? Dia taat kepada para pembesarnya. Jadi mereka menyesal. Kenapa enggak taat dulu pada Allah Rasulnya? Yang mereka taat, wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada tokoh-tokoh kami, pemimpin kami, pembesar kami, fa'adalluna sabila. Mereka semua menyesatkan kami dari Allah. Kita harus ingat, kita wajib untuk taat kepada Allah Rasulnya, bukan kepada guru, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan kepada habib, bukan kepada yang lain. Dalam kita beragama ikut Allah dan Rasulnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu yang wajib kita ikut.